Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, spektakuler 40 mm bisa dihajar dengan baik ya. Mantap ini guys, gas terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang rekan-rekan nyonge yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, dan semoga proyeknya dilancarkan bagi customer nyonge yang memilih untuk saya nyonge menjadi partner yang baik adalah suatu solusi dan terbaik untuk menunjang proses produksi di workshop atau di pabrik panjenengan semuanya. Oke, selamat siang guys semuanya. Mohon maaf ini suaranya agak semangat ya, karena di akhir tahun ini harus semangat untuk dobrakan baru di tahun 2023 yang tinggal menghitung hari lagi guys ya. Ini tepatnya ini adalah acara open house internal kami PT Isotema yang kediaman atau workshop kantor atau gudang terbaru di Kapuk. Yes ya. Kalau dari Cikarang ongkosnya kurang lebih, kalau lewat tol dalam kota yang murah guys, lingkar luar juga murah, tinggal dihitung aja 7.000 ditambah 10.500 ditambah kalau mau lingkar luar berarti 16.000 guys. Alhamdulillah di kesempatan baik hari ini nyonge akan sedikit ngecepres atau mereview atau memandu jalannya opening house ini, tepatnya di Jakarta Utara guys ya. Kalau mau healing ke sini boleh karena dekat Ancol, dekat Dufan, dan dekat teman-teman lain ada hutan bako juga guys. Silakan guys, jika mau mengunjungi workshop silakan bisa kontak saya, tulis di kolom komentar atau mungkin bisa cek deskripsinya guys. Karena tidak mengurangi rasa hormat, nyonge akan selalu siap support. Ini aktivitas nyonge pada hari Jumat guys, tepatnya tanggal 9 Desember tahun 2023 ya. Ini acara opening house 12 kW, sengaja saya sembunyikan dulu lasernya biar istimewa dan spesial. Oke guys, ini sebenarnya adalah live streaming ya, karena ada suatu kendala dan kredit ya, bukan kredit ya, ada intinya yang gimana gitu, makanya saya sengaja upload ulang dan ini saya isi dengan suara emas merdu nyonge dewek. Oke guys, sambil ngelawak ya mohon dinikmati hidangan nyamikannya makan siang itu guys, gitu guys. Oke, lanjut. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pertumbuhan ekonomi yang baik, maka daripada itu PT Isotema berkontribusi dan selalu siap support untuk menunjang proses produksi workshop panjenengan semuanya. Yes, yang kita akan launching atau kita akan serah terima pada PT-nya dirahasiakan, tapi tenang, sudah masuk koran Sindo News ya, bukannya promosi ya. Gitu guys ya. Untuk lebih enaknya, lebih akrabnya ya, mari kita kenalan dengan Tekma. Itu Tekma adalah rebranding. Tekma sendiri itu ada namanya laser cutting, ada namanya bending, ada namanya sharing dan lain sebagainya. Kita mensupport proses produksi workshop sheet metal atau fabrikasian ya. Terutama adalah panel-panel, adalah tempat-tempat mungkin ya istilahnya itu alat-alat kesehatan alkes ya. Kitchen set juga kita support guys, banyak sekali populasinya, jangan ragu, jangan bergejolak jiwa, karena nyonge selalu siap support, didukung oleh tim-tim internal kami baik engineering dan manajemen yang selalu setia, kompak dan berkontribusi dengan baik, banyak pengalaman dan banyak. Silakan referensi, kalau tidak yakin, tidak percaya, silakan cek saja, tanya-tanya ke saya, nanti saya akan tunjukkan data referensi yang sudah memakai mesin nyonge, dan nyonge selalu siap support penuh 24 jam non stop 7 hari kali 24 jam. Yes ya, lanjut. Untuk yang akan kita serah terima kepada PT ialah, aku langsung tanpa basa-basi ya, sebut aja PT Vako. Yes, ini serah terima Hannover.
Di sini juga dilengkapi atau didampingi oleh teknisi engineering dari Chinese, yes, dari Chinese. Untuk tipenya sendiri guys, kita akan menyandang atau mengkerucutkan tipenya adalah tipe LF, ya itu LF, laser fiber kalau singkatannya begitu guys, modelnya guys. Itu 60256, 60 artinya 6 meter atau 6000 mm, dan 25 itu artinya panjangnya 2,5 meter atau 2500 mm. Begitu guys. Nah, untuk ada PE itu mengacu ke protektif guys, itu ada artinya ada cover, ada pelindungnya. Yes, untuk fiber laser atau fiber short yang kita gunakan adalah 12 kW. Ini perdana pertama, the biggest at the first in Indonesia gitu guys. Nah, kita menggunakan mesin bed ya, flat welding, udah pakai flat welding bed guys. Untuk Fuji motor kita menggunakan Fuji motor dan drivernya guys gitu. Lanjut, kita fiber laser headnya menggunakan Precitek laser head ini yang tertinggi di saat ini guys ya. Terus kontrol sistem kita menggendong atau menyabet atau istilahnya kolaborasi ya, bukan mensupport lah ya, itu intinya Viscat 8000 guys, ini juga tertinggi di saat ini guys gitu guys. Terus lanjut, kita reducernya pakai brand Japan. Nah, terus untuk chiller sendiri Nyong'e menggunakan SNA ya, tolong SNA itu di garis bawah guys, berbeda dengan merek-merek lainnya. Ini yang layak dan banyak di pasaran dan stabil. Dari beberapa pengalaman Nyong'e selama berdiskusi dengan customer yang pakai brand lain kurang stabil ya, mohon maaf ya, bukan menjelekkan brand lain, tapi ini apa adanya. Beberapa customer dan hampir semuanya rata-rata merekomendasikan SNA. Oke, lanjut. Untuk rak dan gearnya adalah kita pakai Taiwan YYC rak atau YYC ya, singkatan itu guys. Nah, terus dari sudut ya, sudut kanan kiri atas kita pakai linear guide, yaitu Hairin Rail dari Taiwan guys gitu guys ya, tidak diragukan lagi kehebatan Hairin guys. Lanjut, untuk electrical komponen saya atau Nyong'e menggunakan Schneider ya, banyak digunakan dan ini Eropa guys, bagus, sangat-sangat bagus dan rekomendasi. Ini dari Prancis guys gitu guys, kalau yang belum tahu pasti udah tahu lah kalau yang kenal dengan fabrikasi atau dengan electrical komponen. Oke, lanjut, untuk pneumatic komponen Nyong'e menggunakan SMC guys, atau biasa disebut singkatan itu guys, dan itu dari Jepang guys. Nah, terus untuk kontrol kabinetnya ini independent panel dari Leapyon Cina ya, ini Leapyon punya guys. Automatic height adjuster atau kalau di plasma cutting, yes, kalau di plasma cutting namanya THC, torch height control guys. Nah, sedikit ulasan, semoga bisa membantu ilmu pengetahuannya. Saya masih banyak belajar kepada panjenengan semuanya guys, jadi mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan perkataan Nyong'e guys. Oke, tadi ya udah saya jelaskan industrial flat machine bed, udah cakep guys di situ guys. Nah, laser cutting head tidak diragukan lagi guys. Nah, lanjut guys, kita itu pakai voltasenya itu yang biasa ya, itu namanya mesin-mesin ini ya udah 3 pas 50 Hz 380 volt. Nah, saya sarankan untuk groundnya atau artinya itu terpisah sendiri guys. Nah, terus kita juga ada air conditioner atau AC dilengkapi untuk lebih menstabilkan ya si laser shot ya guys ya. Tadi ya saya kasih, takutnya dari lupa, pakainya PCS 100 untuk automatic height adjusternya ya, tadi kalau di plasma aja namanya. Lanjut guys. Nah, ini diklaim dan mampu lebih dari 100.000 jam ini. Tentunya misalkan lebih dari yang ditentukan 100.000 jam ini ya pasti masih bisa guys ya, sedikit mungkin performanya menurun, sepertinya manusia juga begitu, semakin tua semakin lembek dan mobil pun begitu guys. Oke, lanjut guys.
Untuk cooling modenya kita menggunakan water cooling and protection system. Nah, lanjut untuk positioning akurasinya sekitar kurang lebih plus minus 0,03 mm. Untuk resetting positioning akurasinya plus minus 0,02 mm. Lah, untuk max acceleration atau maksimal akselerasinya itu 1,5 G guys. Nah, ini kompatibel dengan software CorelDRAW, AutoCAD, Photoshop AI gitu dan lain sebagainya yang masuk kok. Untuk maksimal traveling speednya kita 120 meter per menit guys. Wow spektakuler ini guys. Terus lanjut support grafik formatnya pakai ekstensinya itu DXF, LXD, .plt, .ai, .gerber, .dwg itu masih kita support guys. Yang tadi saya bilang itu kontrol sistemnya masih support di cut 8000 atau Viscat 8000 gitu guys. Lanjut ke transmit system itu dual rack dan pinion tipe udah lebih ini lebih mantap ini guys, sudah istilahnya familiar dan friendly guys. Terus untuk akselerasi gas for cutting, nah kita menggunakan oksigen, nitrogen, bisa pakai air, yang penting Jerman CNC atau air itu ya disebut udara guys, yang penting pakai yang kompresornya screw guys. Untuk kapasitas ini 20 kW ya, untuk wattnya sendiri kompresornya 20 kW guys. Oke lanjut guys, untuk operation temperaturnya 0 sampai 45 derajat, terus operating humidity-nya 5 sampai 95% guys. Waranti kita jamin 2 tahun guys ya, oke. Untuk mesin power konsumtion adalah 85 kV ampere atau 85.000 kV 85.000 watt lah kurang lebih. Oke lanjut ke overall power protection level IP54 guys. Terus untuk maksimum workload beban yang di atas itu di platnya itu sekitar 6.000 kg atau 6 ton guys, di atas masih mampu guys tumpangin. Terus maksimum positioning speednya 100 meter per menit guys. Itu sedikit ulasan yang saya ketahui, semoga dapat menjadi referensi dan patokan. Terus ya ini saya sedikit share cutting parameter guys untuk 500 watt. Maaf guys. Untuk 500 watt saya tidak rekomendasikan karena dengan harga yang 1000 watt itu bedanya tipis guys. Tapi tetap saya kasih edukasi atau kasih share sedikit ya yang saya tahu. Ya koreksi jika keliru guys. Untuk 500 watt sendiri ini diklaim mampu mencapai 6 mili, itu materialnya mild steel, dan untuk stainlessnya 4 mili, dan untuk aluminiumnya 2 mili, dan untuk untuk non ferrous metalnya itu 1,5 mili. Lanjut ke 1000 watt atau 1 kW ya. 1 kW di sini untuk mild steel atau biasa disebut orang carbon steel itu nyampe 10 mili guys. 1000 ya 10 gitu guys. Untuk si stainlessnya kita bisa 6 guys maksimal guys. Tentunya dengan angka ini ya atau sendiri namanya mesin Cina ya, kalau bukannya ini ya tetap spare lah, jangan sering-sering ya, amannya di 8 atau di 6 gitu guys. Oke lanjut 1000 nya tadi lah. Terus untuk aluminiumnya 4 mili untuk kapasitas 1000 wattnya, terus non ferrous metalnya 3 mili. Lanjut ya guys, 1500 watt atau 1,5 kilowatt kW. Untuk carbon steel sendiri nah 12 mili, terus untuk stainlessnya 8 mili, aluminiumnya 6 mili, dan non ferrous metalnya 5 mili. Lanjut ke 2000 watt atau 2 kW. 2 kW sendiri mampu mengklaim dan dirinya itu mampu memotong atau mengcutting ya carbon steel 16 mili atau mild steel ya, terus stainlessnya 9, aluminiumnya 8, dan untuk non ferrous metalnya 6. Untuk 3000 watt atau 3 kW carbon steelnya mampu menghajar material 20 mili mild steel atau carbon steel, 12 stainless steel, dan 9 aluminium, 7 non ferrous metal guys ya. Ini yang saya pahami, yang saya ketahui ya. Saya harapkan ya semoga sih dengan adanya bisa mengedukasi panjenengan semua. Lanjut ke 4000 watt guys ya. Untuk 4000 watt atau 4 kW itu 23
mild steel atau carbon steel, untuk stainlessnya 16, untuk aluminiumnya 10, dan untuk non ferrous metalnya ada 8 guys. Itu lanjut ke 6000 watt atau 6 kW ya, 25 untuk mild steel atau carbon steel, 19 untuk stainless steel, 15 untuk aluminium, dan 12 untuk non ferrous metal. Dan untuk 8000 nya guys, 28 mild steel dan atau biasa disebut dengan carbon steel, untuk stainlessnya bisa hajar 22 mili, dan untuk aluminium bisa 16 mm guys, dan untuk non ferrous metalnya bisa 14 guys. Demikian sampai 8000 aja guys. Kalau mau nanya ya tanya, yang lebih dari 8000 nyampe pasti jawab gitu guys. Itulah, ini alhamdulillah sudah terverifikasi ya, di Shandong gitu guys, pabriknya di Shandong itu, dan menjadi 5 besar versi Alibaba guys, supplier mesin 5 besar versinya Alibaba guys, terverifikasi guys. Itu untuk Max kita menggunakan laser Sosmax ya guys, laser Sosmax 12 kW atau 12.000 watt guys. Jadi kami sangat berpengalaman, di seluruh dunia juga ada guys, 24 jam siap support instalasi ya, terus kita berikan instalasi, training, technical support dan lain sebagainya. Oke, untuk ini di Cina Sono itu kurang lebih workshopnya itu sekitar 20.000 meter persegi guys, nah, sangat luas bukan, dan produktif capacity itu udah 1000 guys. Nah ini, dan sudah berpengalaman di tahun 2020 itu mampu 50 set gitu guys. Nah, terus itu per bulan ya guys, 50 set dalam sebulan guys. Nah, terus di tahun 2021 targetnya 1000 tercapai guys, di tahun 2022 itu otomatis naik lagi. Ini berdiri atau cikal bakalnya dari tahun 2007 ya, 2007 berarti saya baru lulus STM guys. Nah, ini udah lebih dari ada sekitar 1000 office shop ya, ada kantor office-nya ya di seluruh dunia ini ketemunya guys. Terus R&D ada 20 guys, dan service centernya ada 10 di seluruh dunia guys. Tampilannya keren menarik ya guys. Itulah, ini acara masih ada ngobrol-ngobrol dan nunggu tamu karena open house, ini sengaja saya arahkan ke situ untuk kameranya guys. Begitu ya guys. Aduh, bener guys, bener, masih lanjut terus guys, jangan adu-adu guys, tetap semangat ya, tetap ngecepres. Ini kurang lebih 1 jam guys. Nah, sedikit saya kasih penjelasan atau kasih sharing ilmu sedikit ya guys ya, apa itu laser cutting, apa itu material, atau apa itu ya barang yang bisa istilahnya menghasilkan api dan sehingga memotong material tersebut guys. Nah, untuk itu saya sedikit akan share sepengetahuan saya ya, koreksi jika ada yang salah gitu ya guys, karena saya hanya manusia ya, tempatnya salah dan lupa gitu guys. Mesin laser sendiri itu guys biasanya itu rata-rata 5 aksis guys gitu. Nah, terus mesin laser adalah mesin yang berfungsi untuk melakukan proses pemotongan bahan baku dengan ketebalan yang berbeda sendiri. Ini tentunya mengacu ke laser power atau laser shocknya. Berbeda menggunakan teknologi sinar laser yang difokuskan pada suatu titik guys gitu ya. Ini untuk motong ya, bisa bikin pagar, tralis ya, pokoknya potong-potongan yang bukan dengan besi. Nah, itu guys. Terus lanjut, adanya perkembangan teknologi yang pesat, hampir ya semua bidang kehidupan terpengaruh dengan adanya teknologi terbaru. Salah satunya adalah bidang industri guys. Nah, ini dalam bidang industri sendiri ini dikenal istilah laser cutting atau biasa disebut dengan pemotongan cutting ya. Itu untuk memotong bahan material menggunakan bantuan sinar laser atau dari alat atau mesin tertentu guys. Inovasi ini tentu sangat bermanfaat bagi dunia industri guys, karena pemotongan yang dulunya dilakukan secara manual kini bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, bahkan hasilnya minim kesalahan serta sangat presisi guys.
Laser cutting sendiri itu adalah suatu proses pemotongan bahan dan material tertentu yang punya karakter keras dan kokoh, yang menggunakan bantuan sinar laser yang mesinnya terhubung dengan sebuah program komputer. Bahan material yang dimaksud ialah bahan metal dan non-metal. Oke, untuk bahan metal contohnya yakni aluminium, logam, kayu, baja, stainless steel, dan sebagainya. Sedangkan bahan non-metal yaitu seperti akrilik, karet, plastik, marmer, kulit sintetis, dan lainnya. Ini saya sengaja muter-muter guys, saya gerakan kameranya guys. Oke, saya gerakan kameranya supaya bisa melihat keadaan di sekitar gudang kapuk guys. Ini saya coba ke depan, ini lasernya ada di sebelah kanan, saya coba putar kanan kiri untuk mengambil gambar. Istilahnya preparation untuk persiapan guys. Ini saya mundur lagi, pasang lagi setting, muter-muter untuk mencari gambar yang atau video yang tepat. Nah, gudang di kapuk ini termasuk terbilang baru guys. Ini di akhir tahun ini alhamdulillah bisa pindah gudang di sini guys, luas dan banyak. Di belakang kamera ini juga ada mesin-mesin laser, grinding, sharing, dan lain sebagainya. Lagi saya coba ke depan ini melihat hasil cutting yang ini tim Nyonge sedang mengukur material hasil cuttingnya guys. Material hasil cuttingnya ini ada yang bulat, ada yang kotak kayak kubus, ada yang potong miring tirus atau kemiringan. Nah, jadi ditulis ketebalannya berapa guys. Itu yang miring, ini yang bulat. Semuanya ini sampel membuktikan bahwasanya laser tersebut mampu memotong material besi gitu guys. Alhamdulillah Sotema dipercaya untuk mensupport salah satu PT di daerah Subang atau ini expand dari Bogor dan juga ada di Subang, ada di Jombang juga guys. Oke guys, nah, ini materialnya guys. Materialnya juga masih sisa atau ini hasil cutting simpen lah istilahnya, buat test cut atau trial ini membuktikan bahwasannya bisa untuk dipotong guys. Potongannya bisa dipotong lagi sesuai kebutuhan. Test cut balik lagi, standby kameranya standby guys. Oke lanjut guys. Terus hasil pemotongan menggunakan laser cutting itu akan lebih akurat, lebih rapi dibandingkan motong dengan manual. Energi tinggi yang dihasilkan laser adalah sekitar 3/4 inci. Nah, itu dari permukaan bahan yang membuat bagian material yang terkena sinar laser akan terbelah, terpotong hingga meleleh dan terbakar. Sebelum proses pemotongan berlangsung, Anda wajib memperhatikan ketebalan material yang akan dipotong. Ini wajib ya guys, jangan sampai salah setting fatal. Hendaknya diatur sedemikian rupa agar mesinnya dapat sesuai dengan keinginan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada pola yang kompleks, sekalipun diperlukan persiapan yang matang dan detail sebelum laser cutting dilakukan. Oke, dipastikan suplai gasnya, suplai nitrogennya tergantung mau menggunakan apa atau mau menggunakan angin. Yang penting kompresor screw, jangan lupa kerannya dibuka, kompresor dinyalain. Oke guys. Dan keunggulan mesin laser cutting. Laser cutting itu digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang detail dan butuh ketelitian tinggi seperti untuk penekanan dekoratif pada suatu produk. Oleh karenanya, laser cutting biasanya digunakan untuk furnitur, karya seni, dan aksesoris seperti gantungan kunci, gelang, dan sebagainya. Adapun beberapa keunggulan laser cutting adalah sebagai berikut. Proses laser cutting termasuk cepat. Ya, kenapa? Karena desain hasil produk sudah disiapkan, maka proses potongan atau pembentukan material dapat dilakukan dengan cepat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, pengerjaan yang cepat juga mampu menghemat biaya produksi Anda, gitu guys ya. Yang kedua, keunggulannya adalah laser cutting dapat mengerjakan desain yang rumit. Iya, pada pola yang detail, sinar laser cutting dapat mengerjakan desain yang rumit sekalipun pengaturan dari program komputer dan kemampuan mesin memungkinkan. Proses pemotongan atau pengukiran material bisa terlaksana dengan detail. Tingkat presisi juga sangat terjamin jika Anda memotong atau mendesain material dengan laser cutting. Oke,
Desain yang rumit kemungkinan ya bisa membuat proses pemotongan akan berlangsung lama guys, dan membuang banyak material gagal saat ada kesalahan. Namun dengan hadirnya dan menggunakan laser cutting maka prosesnya akan lebih efektif serta sangat meminimalisir adanya material gagal yang tak terpakai, mengingat material mahal harganya guys. Oke, lanjut. Yang ketiga, mampu memproses berbagai macam jenis bahan. Ya, proses produksi laser cutting juga bisa untuk berbagai material seperti logam dan non logam. Hal itu membuat efektivitas pengerjaan jadi lebih mudah karena menggunakan satu mesin bisa memproduksi berbagai material serta dapat memproses bermacam jenis bahan, membuat mesin ini bisa digunakan untuk banyak produk dan dengan maksimal dan pola-pola yang Anda inginkan. Terus yang keempat adalah hasil jadi yang presisi menggunakan program komputer, dan bisa dipastikan jika produk akan memiliki hasil jadi yang presisi akan sangat kecil kemungkinan bagi mesin untuk melakukan kesalahan saat proses pemotongan atau pembuatan motif yang terjadi. Terlebih dengan persiapan yang matang termasuk adanya desain produk serta pengukuran material sebelumnya. Oke, lanjut. Produk tampak lebih rapi ya guys. Oke, Anda bisa membandingkan hasil jadi produk dari mesin laser cutting dengan produk yang proses pemotongan atau pengukirannya menggunakan bantuan alat maupun dilakukan dengan manual. Oke, alat maupun perbedaan yang akan paling mencolok terlihat adalah produk dari hasil cutting akan tampak lebih rapi guys. Lanjut guys, fungsi dan kegunaan laser cutting tadi kan bisa kasih ulasan ya. Bisa untuk plakat NF, akrilik, produk laser cutting ini salah satunya guys. Sebagai mesin yang serba bisa dan berteknologi tinggi, mesin laser cutting memiliki fungsi utama yang menjadikan mesin ini sangat mumpuni untuk menopang produksi, dan ada 3 fungsi laser cutting tersebut, antaranya adalah cutting, pancing, perforating. Untuk laser cutting jelas memiliki fungsi untuk memotong bahan sesuai dengan namanya, tak hanya motong. Sinar laser ini juga bisa digunakan untuk pancing atau melubangi ya. Perforating atau memotong putus-putus atau bahasa Inggris itu perforating, serta menghancurkan bagian tertentu sesuai kebutuhan. Nah, terus bisa juga untuk marking atau menandai gitu ya guys. Kata marking memiliki arti menandai dan menggores. Dengan menggunakan sinar laser Anda bisa memberikan goresan dan penanda pada material tanpa ujung alat harus bersentuh langsung dengan material tersebut, sehingga goresan yang dibuat murni berdasarkan desain yang sudah disimpan dalam program komputer. Proses marking biasanya lebih berfokus pada tulisan sehingga bentuknya tetap dan tidak terlalu rumit guys. Tulisan pada material bahan sebagai contoh bisa dilihat pada label itu. Silahkan dilihat guys kalau ada, ntar saya kasih tunjuk, kalau nggak ya tinggal capri atau ya. Nah, terus bisa juga untuk engraving atau engraving itu namanya istilahnya itu bahasa Indonesia ukir atau grafir lah ya. Itu guys. Dan mempunyai arti menggrafir atau mengukir. Engraving dapat membuat goresan dan ukiran dengan kedalaman tertentu pada berbagai jenis material. Pahatan atau ukiran tersebut akan terbentuk sesuai dengan apa yang sudah tergambar pada desain di program komputer. Dibandingkan dengan marking, proses engraving memang bisa berlangsung lebih lama karena akan sangat fokus pada detail dan tingkat presisi. Namun hasilnya juga akan seimbang dengan kebutuhan Anda, gitu guys. Setelah mengetahui, kan tadi saya jelaskan tuh pengertian apa itu laser cutting, dan sekarang Anda pasti sudah paham dan benar mengenai pentingnya penggunaan laser cutting untuk produksi dan menunjang proses di produksi di workshop sampean panjenengan semuanya. Oke, dengan memakai teknologi sinar laser, hasilnya produk profesional bisa dengan mudah didapatkan. Material yang digunakan pun akan efektif dan efisien karena prosesnya minim akan kesalahan. Untuk menunjang kebutuhan usaha industri dan percetakan Anda atas teknologi laser cutting tersebut,
Yonghe atau Isotema merekomendasikan mesin laser cutting ya, brandnya Tecma, cocok banget untuk produksi guys. Ini ya tadi saya jelaskan juga, dan dari 2007 pengalamannya sudah lebih dari 1 dekade atau sekarang berarti 2023, 7, 10 ditambah 5 berarti sekitar kurang lebih udah 14 tahun guys. Ya, 7 tambah 16 7 2007 ya, ditambah 5 ya 12 tahun, 12 tahun guys. 1 tambah 5 12 gitu guys. Dan areanya kerja pun yang nantinya kita akan show itu sangat panjang, 6 meter guys mejanya ya, terus lebarnya sendiri 2,5 meter gitu. Sangat cocok dan heavy duty guys. Nah, semoga penjelasan tadi bermanfaat guys ya, kalau kurang atau salah mohon maaf ya guys, nah masih banyak belajar gitu guys ya. Tentunya untuk ini saya tidak juga untuk merekomendasikan pakai kompresor, karena beberapa maker pun tidak berani ya lah, berani. Tapi kalau Nyonghe ya berani karena didukung reaktor sales dan maker ya, dipastikan dengan beli saja bisa pakai kompresor guys gitu guys ya. Semoga dapat memberi pencerahan atau istilahnya ya sedikit share atau ilmu mungkin bisa dapat ini saya yang saya ketahui guys ya. Oke lanjut guys, saya akan mengulas laser terus guys. Nah, laser cutting ini bekerja dengan mengarahkan output laser daya tinggi melalui nozzle ke material di area lokal atau CNC komputer numerical control. Nah, ini digunakan untuk mengarahkan sinar laser yang dihasilkan, sehingga sering juga disebut CNC sebagai CNC laser cutting guys. Nah, terus untuk laser komersial untuk pemotongan material menggunakan motion control system untuk mengikuti CNC atau dekode dari pola yang akan dipotong pada material. Terus sinar laser terfokus diarahkan pada material, kombinasi panas dan tekanan menciptakan aksi pemotongan material akan meleleh, terbakar, menguap dan tertiup angin gas, menghasilkan terlihat permukaan akhir berkualitas tinggi ya gitu guys. Ini sedikit saya tahu sejarah mesin laser cutting. Diproduksi pertama digunakan untuk mengebor lubang di diamond dash guys. Itu dibuat oleh namanya Western Electric Engineering Research Center pada tahun 1967. Itu guys, ini berkembang terus guys. Awal mulanya di tahun 1965 terus berkembang terus guys ya. Inggris ya, ini salah satu negara Inggris yang mempelopori pemotongan jet oksigen dibantu laser untuk logam. Nah, terus pada awal tahun 1970-an teknologi ini digunakan pada produksi untuk memotong titanium untuk aplikasi luar angkasa. Pada saat yang sama CO2 laser diadaptasikan untuk memotong non logam seperti tekstil, karena pada saat itu CO laser tidak cukup kuat ya untuk melampaui konduktivitas thermal logam. Nah, prosesnya pun melibatkan stimulasi bahan penguat dengan pelepasan listrik atau lampu dalam wadah tertutup. Sebagai bahan penguat distimulasi, sinar laser direfleksikan secara internal melalui cermin parsial sampai mencapai energi yang cukup untuk melarikan diri sebagai aliran cahaya koheren monokromatik atau istilah cermin atau fiber biasanya digunakan untuk mengarahkan cahaya yang koheren ke lensa yang memfokuskan cahaya di zona kerja. Bagian tersempit dari sinar terfokus umumnya berdiameter kurang dari 0,0125 inci atau 0,32 mm tergantung pada ketebalan material tersebut dan lebar garitan sekecil 0,004 inci atau 0,10 mm. Nah, terus agar dapat dimulai memotong dari suatu tempat selain dari tempat pendidikan atau fokus ya, terfokuskan dilakukan sebelum setiap pemotongan atau di frame kalau bahasanya di frame. Nah, frame biasanya melibatkan sinar laser berdaya tinggi yang perlahan-lahan membuat lubang pada material memerlukan sekitar 5 hingga 15 titik. Untuk stainless steel setebal 3
13 mili. Nah, misalnya itu kan contoh aja guys. Sinar paralel cahaya koheren dari sumber laser sering jatuh dalam kisaran diameter antara 0,06 sampai 0,08 inci atau 1,5 sampai 2 mm. Sinar ini biasanya terfokus dan diperkuat oleh lensa atau cermin ke titik yang sangat kecil sekitar 0,001 inci atau 0,025 mm. Oke. Untuk membuat sinar laser yang sangat kuat, untuk mencapai hasil yang paling halus selama pemotongan, kontur arah polarisasi sinar harus diputar saat melewati sekeliling workspace yang terkonstur. Untuk pemotongan lembaran logam, panjang fokus biasanya 1,5 sampai 3 inci atau 38 sampai 76 mili. Nah, keuntungannya guys. Keuntungan dari laser cutting sendiri adalah dibandingkan pemotongan mekanis, termasuk tempat kerja yang lebih mudah dan mengurangi kontaminasi workspace karena tidak ada tepi pemotongan yang dapat terkontaminasi oleh bahan dan mencemari materi. Presisi mungkin lebih baik karena sinar laser tidak harus selama proses, juga mengurangi kemungkinan membengkoknya material yang sedang dipotong karena sistem laser memiliki zona kecil yang terkena panas. Beberapa bahan juga sangat sulit atau tidak mungkin dipotong dengan cara yang tradisional, makanya perlu teknologi fiber laser cutting. Nah, ini unggulannya sangat presisi dibandingkan dengan plasma cutting guys. Namun nih, sebagian besar laser industri tidak dapat memotong bahan logam yang lebih kecil dari plasma. Biasanya mesin laser terbaru beroperasi pada yang lebih tinggi. Nah, ini ada yang nyampe 12.000, 20.000 watt. Itu mendekati mesin plasma dalam kemampuan mereka untuk memotong bahan tebal otomatis. Untuk nilai invest yang untuk material tebal ya otomatis nilai investnya lebih mahal karena teknologinya lebih canggih dan lebih cepat dan hasilnya pun lebih bagus dan lebih presisi. Itu guys. Oke, saya jelaskan juga guys. Jenis-jenis laser itu digunakan, yang umum digunakan ya laser cutting CO. Ada laser CO untuk memotong, terus bisa ngelubangin dan engrave atau menggrafir. Neodymium nede dan neodymium yttrium aluminium atau biasa itu laser jag ya. Ini identik dengan lama ragam dan hanya berbeda dalam aplikasinya. Guys, ini udah lama nih, jadi termasuk ya, jenis ini masih penjelasan jenis ya. Nah, terus kan berkembang fiber laser cutting guys. Bisa lanjut lagi, ND digunakan untuk pemboran atau istilahnya melubangi dan di mana energi tinggi tetapi pengulangan rendah diperlukan itu guys. Terus untuk YAG atau laser YAG digunakan di mana daya sangat tinggi diperlukan dan untuk pemboran kemungkinan keduanya CO dan ND YAG laser dapat digunakan untuk laser atau yes. C2 laser biasanya dipompa dengan melewatkan arus melalui campuran ya guys, campuran gas tereksitasi DC atau menggunakan energi frekuensi radio tereksitasi RF. Metode RF lebih baru dan telah menjadi lebih populer karena desain DC memerlukan elektroda di dalam rongga. Mereka dapat mengalami erosi elektroda dan pelapisan bahan elektroda pada gelas dan optik ya, karena resonator RF memiliki elektroda eksternal, mereka tidak rentan terhadap masalah tersebut. CO2 laser digunakan untuk laser cutting industri banyak material termasuk titanium, stainless steel, baja ringan, aluminium, plastik, kayu, lilin, kain dan kertas. YAG laser terutama digunakan untuk memotong dan menarik logam dan keramik. Ini masih di seputaran tentang apa itu laser cutting. Ini masih arahnya masih di suasana open house internal guys. Begitu guys. Nah, terus lanjut guys. Untuk generator laser dan optik eksternal termasuk lensa fokus yang memerlukan pendinginan guys, dan itu bergantung pada ukuran dan konfigurasi sistem. Panas limbah dapat ditransfer oleh pendingin dan langsung ke udara. Pendingin yang biasa digunakan adalah air guys, biasanya diedarkan oleh chiller itu atau sistemnya transfer panas guys. Chiller itu fungsinya untuk mendinginkan guys. Pada sirkulasi ada air chiller, namanya pakainya air aqua guys. Terus lanjut microjet laser. Microjet laser adalah laser yang dipandu jet air di mana sinar laser yang pulsa kan digabungkan ke dalam jet air bertekanan rendah.
Ini digunakan untuk melakukan fungsi laser cutting saat menggunakan jet air untuk memandu sinar laser seperti serat optik melalui refleksi internal total. Nah, keuntungan dari ini adalah bahwa air juga menghilangkan kotoran dan mendinginkan material. Keuntungan tambahan dibandingkan dry laser cutting tradisional adalah kecepatan memotong tinggi, garitan paralel, dan mementokkan omnidireksional. Yang mahal sih kalau pakai laser jet, guys. Microjet. Oke. Fiber laser, yang fiber laser adalah jenis laser keadaan padat yang terkembang pesat dalam industri pemotongan logam. Tidak seperti CO, teknologi fiber menggunakan media penguatan padat, tidak seperti gas atau cairan. Yes. Terus benih laser menghasilkan sinar laser dan kemudian diperkuat dalam serat gelas dengan panjang gelombang laser serat hanya 1064 mikrometer, menghasilkan ukuran spot yang sangat kecil hingga 100 kali lebih kecil dibandingkan CO, membuatnya ideal untuk memotong bahan logam refraktif. Ini adalah salah satu keunggulan fiber dibandingkan dengan CO. Paham ya? Ini kameranya saya arahkan ke mesin fiber laser cutting 12 kW atau 12.000 watt. Panjangnya 6 meter, berarti ada full panjangan dia ada 12 meter. Gitu guys, lanjut guys ya. Untuk metode, metodenya itu banyak guys. Motong menggunakan laser dengan berbagai jenis yang digunakan untuk memotong bahan yang berbeda. Beberapa metode pada laser cutting adalah penguapan, lelekan, dan tiupan. Lelekan, tiupan, dan bakar, penguapan tegangan normal, pencukil, pemotongan dingin, dan pembakaran masing-masing yang disekalikan. Penguapan. Dalam potongan penguapan, sinar terfokus memanaskan permukaan material ke titik didih dan menghasilkan lubang kecil. Lubang adalah kunci menyebabkan peningkatan tiba-tiba dalam penyerapan dengan cepat. Memperdalam lubang saat lubang semakin dalam dan material mendidih, uap yang dihasilkan mengikis dinding cair yang mengeluarkan ejecta dan semakin mempersempit lubang. Bahan yang tidak meleleh seperti kayu, karbon, dan plastik termoset biasanya dipotong dengan metode ini. Oke, lanjut. Lelekan dan ditiupkan guys. Leleh dan tiup atau pelaburan menggunakan gas bertekanan tinggi. Saya muter lagi guys, ini muter-muter dulu guys. Lihat mesin, saya arahkan ke depan guys karena ada request ini supaya lihat materialnya guys ya. Hasil potongnya sudah ditulisin tebal-tebalnya berapa. Lanjut ke depan guys, ada kompresor, ada chiller, ada stabilizer, ada compressor, dependent panel, ini kontrolnya di sini guys, ke depan guys. Oke, lanjut guys. Untuk steel dicking of silicon wafers, pemisahan chip mikroelektronika seperti yang disiapkan dalam aplikasi perangkat semikonduktor dari wafer silikon dapat dilakukan dengan apa yang disebut dengan proses steel dicking yang beroperasi dengan pulsa. Ya, panjang gelombang itu 1064 nm, yaitu disesuaikan dengan baik terhadap elektronik celah pita silikon 1,1 F atau 1117 nm. Itu guys. Lanjut guys, toleransi dan pembukaan akhir guys. Ini masih di suasana open house internal, ini tampak depan guys. Tim kami, tim yang siap support, yang siap memandu lancarnya acara ini guys, perhelatan guys. Oke guys, ini ada. Nah, lanjut ya guys. Nah, ini saya arahkan ke depan ya guys, arahkan dari depan ke dalam untuk laser cuttingnya guys, di 12 kW nya. Sengaja setting dulu guys, sengaja setting, saya arahkan ke depan itu ya guys. Oke, sebagai informasi bahwasannya ini adalah kali perdana Nyonge dan tim dan mewakili PT Isotema mengadakan open house di workshop di gudang barunya. Ini datang tamu dari Racing Aditama, Pak Bos juga datang ini. Saya sengaja tampilkan videonya. Ini tamu-tamu sudah pada datang, kita sambut ya. Ini sebenarnya ada patah dua kata, tapi ya cukuplah dari saya saja mewakili. Ini dari tim Racing Aditama,
merapat ke gedung ini atau gudang kapuk. Datang 4 orang. Nah, ini staff-staffnya yang selalu siap untuk support. Dan sebagai informasi bahwasanya untuk workshop gudang ini sendiri kita ada 3 ya, Semarang, Cikarang, dan gudang kapuk. Office-nya sendiri ya ada 5. Ini ya gudang ya nantinya akan dijadikan sebagai office. Di Semarang ada office, di Kuningan, di Karet ada office. Ini kamu datang lagi tuh. Nah, terus di Cikarang CBK 2 ada office, dan di Surabaya juga ada office gitu guys. Jadi jangan ragu untuk menjadi partner bisnis panjenengan semuanya. PT Sotema ada karangan bunga, ya ucapan selamat dari Aditama. Ini saya ambil video ya, ada patung juga nih, patung Gupala katanya, untuk tolak bala katanya guys. Dulunya ini kemarin, bukan dulunya, kemarin itu pentolnya hilang akhirnya dibelikan di Bali. Rekan-rekan dari media sudah datang, tamu undangan sudah datang, lampu lagi cek sound lampu karena ada tambahan lampu tadi saya sempat bantu juga. Ini yang ditunggu-tunggu adalah untuk tes katan seremonial atau seremoni handover serah terima laser cutting 12 kali. Ini sedang pada lihat-lihat keliling dan ambil video bahwasanya ini adalah merupakan terbesar dan terpanjang di Indonesia. Ini kameramen take action. Kameramen sudah ada pada posisinya dan sebagai dokumentasi. Nantinya akan tayang di sosmed dan di update berita seperti Sindo News, sampai Sindo News. Saya sempat berbicara kemarin ke manajemen bahwasanya ini akan diliput dan dijadikan sarana promosi kali. Nah, di Indonesia ya mungkin bahkan di Asia Tenggara nih 12 kali. Ini Bapak Jerry, Mr. Jerry dari Chinese selaku engineering tim leasing. Nah, ini lagi persiapan. Ada juga yang menyambut tamu yang pada berdatangan ini. Alhamdulillah berjalan lancar ya guys, tidak mengurangi rasa hormat untuk suatu support atau kepercayaan customer terhadap mewakili PT Sotema. Jadi set ini kurang lebih ya sekitar 3-4 hari kemarin instan. Alhamdulillah bisa running, semuanya bisa berfungsi dengan baik guys. Itu ujung biru kompresor, sebelah kompresor juga ada chiller, ada tempat laser shot, ada AC-nya. Ini tamu datangnya, yang beli mesinnya datangnya. Terus di sebelahnya ada stabilizer, ada 120 kVA mengimbangin di laser shotnya itu 12 kW atau 12.000 watt. Engineering sedang prepare pengecekan test cut, setting parameter dan lain sebagainya. Tamu-tamu sudah berdatangan, disambut dengan seksama dengan hikmat, jamuan makan dan minum mereka nikmati dengan senang hati. Nah, ini datang lagi tamu dari Tangerang, PT-nya dirahasiakan. Ini otomatis akan berkepentingan dan kedepannya pasti akan nambah atau tidak menutup kemungkinan lebih besar daripada 12 karya tersebut, karena merupakan momen bersejarah. Jadi diabadikan, dokumentasikan semua di video itu guys. Ini luas sekali nih guys, gudang kapuk atasnya nanti sebagai office. Itu yang tadi sebelumnya saya singgung, cradle, gas atau oksigen dan nitrogen itu guys. Nitrogen sudah ada standby. Tamu meja semuanya kipas angin, ada makan juga mata, ada gelas mug berlapis dengan tekma, ada tas belanja atau hibrid ya. Terus di sebelah ujung sana ada laser sekitar 3 yang baru datang kemarin bersama mesin yang 12 kali ini. Mereka sedang melihat hasil cutting ya, didampingin, kita coba mendekat ini.
Coba mendekat, hasil cuttingnya bagaimana dijelaskan oleh tim kami dan Nyonge. Lasernya tampak dari ini saya dokumentasikan sebagai bentuk apresiasi bahwasanya Nyonge selalu siap support kepada panjenengan semua, baik swasta, pemerintahan maupun bengkel-bengkel lainnya. Bahkan supplier pun sekarang ada banyak laser cutting, supplier material besi. Begitu guys, ini ada tebal 40 mili, 12 variatif ya, 35 ada 12 dan lain sebagainya. Monggo dilihat, disaksikan dengan seksama bahwasanya Nyonge kami adalah yang bisa support dan dipercaya oleh beberapa workshop paling besar di seluruh Indonesia. Mesin-mesin kami sudah tersebar di Medan, di Palangkaraya, di Padang, ada di Kalimantan dan Surabaya, Jawa Tengah, Jabodetabek. Banyak banget populasi kami, seluruh brand yang dibawa ya dari Isotema dan Tekma itu sudah lebih dari 100 unit lebih, menyentuh angka 200, sekitar 200 total campuran semuanya. Dan untuk Tekma sendiri di penghujung tahun 2022 ini estimasi sekitar 75 dan 90-an rank ya, kan ada yang berjalan inden pasca pameran kemarin Action Edition khusus untuk brand Tekma tersebut. Alhamdulillah, berterima kasih atas dedikasinya, kepercayaan panjenengan semuanya. Berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun sudah bisa membuktikan menyentuh angka 100 unit brand Tekma. Gitu guys. Jika ingin tanyakan silakan mau tulis di kolom komentar. Jika ada yang mau ditanya harga, tanya spek dan lain sebagainya. Mari kita bedah komponen, kita fact secara jantan, jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Gitu guys. Ini ambil gambar, diamkan dulu sejenak di sini. Diamkan di sini, saya standby dan saya coba keliling-keliling juga ini untuk melihat dan menyambut para tamu yang sudah hadir. Alhamdulillah saya dipercaya untuk sebagai saksi dokumentasi bahwasanya acara ya Perhelatan Akbar ini tidak lepas harus didokumentasikan dengan baik dan dengan matang-matang persiapan dan tentunya dengan kualitas video yang sangat baik dan terbaik. Tidak mau lagi rasa hormat, ini karena hari Jumat jadi waktunya mepet ya, saya harap Jumatan dulu istirahat, nanti dilanjut after lunch sekitar pukul 1 atau pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih banyak tamu yang berhadir dan siap untuk melihat kehebatan kehandalan mesin 12 kW tersebut. Ada yang dijadwalkan jam 10, jam 11 dan nantinya after lunch jam 1, jam 2 sampai jam 3 pasti masih ada yang datang. Saksi dokumentasi tidak luput dan tidak harus mengincar foto-foto untuk sebagai fotografer. Diundang, diliput untuk menjadikan momen bersejarah seluruh Indonesia pertama dan perdana di Indonesia besar dan terpanjang. Mewakili manajemen dan tim saya mengucapkan terima kasih atas semua yang kalian percayakan kepada timnya sehingga kami terus berbenah dan terus mencapai yang terbaik ke depannya. Ini sedang melihat proses cutting, lagi di setting dulu. Bahwasanya mereka pun melihat untuk hasil cuttingnya dan seremonial untuk handovernya. Serah terima. Itu guys, ini engineering dari Cina yang tadi saya jelaskan di strategi ya, bahasanya Inggris dan Mandarin gitu guys. Pasti lancar guys. Ini saya juga lupa ngomong, ini kampanye videonya saya di training pakai HP, jadi bentuknya itu vertikal, harusnya kalian skip, tapi harus di setting pakai tambahan karena saya menggunakan streaming pakai HP, jadi aslinya vertikal. Saya edit sedikit poles kan kiri kan terlihat mewah dan bawah, ada laser cutting, laser head itu guys, lagi proses ngatur mesti foto ya bajikan. Ini saya lihat dulu dari dalamnya, ini hasil setting. Hasil cuttingnya yang tadi di setting saya lihat dari samping juga nih guys, samping ada ini ada kameranya juga, di dekat fitur kameranya, LED-nya dan semuanya lengkap. Ini geser-geser kursinya nantinya saya ngambil hasil tes cutting guys. Tentunya tidak boleh rasa hormat, terima kasih kepada semuanya pihak yang telah membantu sehingga terlaksana acara ini dengan lancar dan baik. Nah, untuk kedepannya saya Nyonge berharap bisa lebih maksimal dan lebih melayani panjenengan workshop semuanya dengan lebih baik terbaik tentunya, dan saya siap support dengan kapasitas mesin yang lebih besar lagi. Tidak boleh rasa hormat, tidak berlebih-lebihan ya.
Semoga apa yang saya kecerdaskan atau yang saya share semoga bermanfaat bagi panjenengan semua. Tidak lebih, ini hanya tahap belajar saya dan saya masih banyak kekurangannya guys. Ini tentunya tanpa dukungan dan support dari panjenengan nyonge dari Sutema mungkin bukan apa-apa, tapi saya siap untuk siap support. Dan ini juga pakai kayu tuh guys videonya guys. Ini workshop menghadap ke selatan guys. Kalau ini tahu, ini kita coba isi ke depan dengan hasil cutting dan cuttingannya guys tadi yang tahu bulat, tahu kotak ini. Oke guys, di sini ada fitur kamera, udah pakai kamera juga LED, terus ada keyboard dan ada remote untuk kontrolnya guys, untuk proses cutting. Nah, sebelumnya saya jelaskan ada frame juga, ada test cut speed dan setting pada saat mau dijalankan mesin tersebut guys. Ini mohon maaf tidak bisa beda panel-panel karena ini mesin sudah siap on the way, on the running ya, jadi saya tidak menjelaskan detail isi komponen dalam panel. Yang jelas ini independen panel, udah pakai AC dan sniper otomatis, dan untuk servo-servonya tadi di awal sudah saya jelaskan. Jika mau beda komponen, beda spek atau request customer, saya siap support guys. Ini pakai hikat 8000 ya guys, tadi. Ini saya berjalan ke belakang, ini prosesnya sedang proses untuk exchangeable, hasil potongnya kita lempar, bukan dilempar ya, kita arahkan ke belakang jadinya memudahkan sekali exchangeable. Dari exchangeable tersebut ini di samping kanan kiri itu ada covernya untuk pintunya guys. Oke, ini exchangeable-nya, dan ini tadi jelaskan ada hibin yang putihnya yang putaran si materialnya, tinggal ngambil aja. Nah, pada saat cutting sudah selesai, si operator tinggal ngambil aja nih. Nah, ini kan geser tuh jalan. Ini ada putaran, coba untuk exchangeable sebagai simulasi atau tes running hanya sih bed atau meja tersebut. Begitu guys, ya mantap bukan guys, ini sangat safety dan rekomendasikan untuk operator yang bekerja pakai kacamata. Jelaskan ada perputaran juga, dipandu juga ada yang melihat dekat, dan saya himbau untuk hati-hati, keselamatan nomor 1 ya guys. Begitu guys, ini di tes dilihat-lihat juga, ada yang ngambil video foto untuk mengabadikan momen tersebut. Begitu guys. Nah, nantinya ini akan dikirim di akhir Desember, dan diestimasikan awal Januari mesin tersebut sudah running dan siap produksi keber gaspol. Dan untuk nyongnya jadwal hari Senin akan ngirim mesin laser ke Tangerang ya guys, dan ada juga yang arah ke Sidoarjo gitu guys, tim ke Tangerang, dan satu lagi mungkin dari salah satu Rebo yang ngirim laser mati di Samarinda hasil pameran kemarin membuahkan hasil. Dan untuk yang selain daripada itu inden ya guys, karena inden sekitar 2-3 bulan stok kita berjalan ya, alhamdulillah berjalannya waktu fast moving seperti bending 125 ton, 100 ton, 160 ton, dan laser terutama 1000 dan 1500 watt sangat cepat kayak kacang guys. Jadi perputarannya cepat, pada saat mesin stok paralel berjalan udah sold out dan teralokasikan. Karena itu mohon maaf, ini kalau yang urgent ya kita alokasikan sedemikian, dan kalau belum ya tetap kita inginkan prioritas. Intinya kepuasan pelanggan adalah prioritas nyonge gitu. Jangan sungkan, jangan ragu, mari kita banyak-banyak bersyukur bahwasanya semuanya itu masalah pasti ada solusinya, termasuk dalam masalah yang dihadapi oleh panjenengan, mungkin kesulitan dalam proses produksi, workshop dan semuanya gitu guys. Ini sudah mulai detik-detik atau akhir dari video, jadi mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Tidak mengurangi rasa hormat, saya mewakili tim dan kru dan PT Sutema. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesilapan, tidak disengaja. Jika ada kebaikan, datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan dan sekiranya kurang nyaman, kurang berkenan atas jamuannya, mohon maaf semuanya ya dari customer. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan pekerjaannya, baik proyeknya dan semuanya. Siap support untuk menunjang proses dan untuk menjadi lebih baik dari sisi ekonomi dan semuanya, stabilitas dan kecanggihan teknologi. Tetap saya siap support ya untuk panjenengan semuanya.
Tentunya Nyonge berharap dan semuanya pasti akan berharap kedepannya di tahun 2023 adalah tahun yang sangat baik, sangat lebih baik. Semoga semuanya sukses di tahun-tahun mendatang. Oke, tetap ikhtiar, berusaha, kerja keras, pantang menyerah, dan terus untuk selalu berguna, bermanfaat bagi orang lain. Bahwasanya kegunaan atau bermanfaat bagi orang lain maka akan ada balasan yang setimpal, bahkan lebih. Nah, tetap ya optimis di tahun 2023. Semoga ekonomi di Indonesia terutama lancar jaya dan dilancarkan usahanya, proyeknya, dan semoga sukses gemilang. Saya selalu siap support apapun yang bisa saya support, terutama mesin-mesin industri terkait mesin sheet metal seperti bending, sharing, laser, dan lain sebagainya. Mesin roll cup, roll pipa, roll apa semua ada. Ini pokoknya fabrikasi. Dan kedepannya bocorannya di tahun 2023 insya Allah ya, Nyonge juga siap support mesin bubut. Begitu guys, mesin bubut karena banyak inquiry selama ini yang saya pendam dan saya belum bisa support, maka daripada itu Nyonge akan expand. Bisa butuh mesin bubut silakan hubungi saya saja. Ini tim-tim yang sudah membantu melancarkan aktivitas. Ini ada tim namanya Bapak Heri. Nah, kru semuanya sedang persiapan atau istilahnya mensupport aja pada tamu-tamu undangan. Begitu guys, nah, ini sedikit saya ambil video lagi. Samping sebelah kanan ada AC panel atau independent panel, itu ada Schneider, komponennya Schneider. Sudah saya jelaskan. Ini masih tahap proses tes dan planning untuk di afterland nanti, karena ada tamu lagi yang datang untuk tes untuk mesin tersebut. Kami berharap semoga ini menjadi barometer awal atau istilahnya itu tonggak atau pioner yang awal ke depannya semakin lebih baik dan support maksimal. Begitu guys, tim leasing dan tamu-tamu undangan sudah berhadir untuk menghadiri acara seremonial di Jakarta guys. Sampai jumpa di open house tahun depan, dan semoga di tahun ini semuanya diberi kesehatan dan keselamatan dan sukses selalu. Tidak lupa untuk libur weekend atau mungkin libur ini weekend ya, besok Sabtu dan Minggu, dan untuk akhir tahun Natal dan tahun baru semoga semuanya berjalan lancar dalam lindungan dan dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Oke guys, terima kasih guys sudah mendengarkan ocehan saya guys, cerita saya, semoga bermanfaat ya guys. See you next time. Oke ya, tidak mengurangi rasa hormat dan panjang akhir kata, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Nah, ini sedikit saya putar-putar untuk melihat hasil dari si cutting dan perjalanan ini guys. Terima kasih. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan share. Arigatou gozaimasu.